Pak. Langsung. Pak, Ikatan dengan tes. Kami. Silakan Pak, Bapak Ibu. Ya. Silakan. Mungkin Mas Iwan minta tolong di show ke itunya apa SP3-nya atau gimana? Bisa ya? Oke. Selamat pagi Pak Mukti. Ya Pak. Selamat pagi Pak Diki. Pada dasarnya kita sudah memahami apa yang ada di SP3 dan ini hari ini akan kami mintakan tanda tangan basah kepada pengurus dan kepada pengurus. Iya Pak. Terus nanti selanjutnya mungkin kami scan, kami kirimkan apa? Iya Pak, nanti di WA, di scan saja di WA ke kami. Nanti untuk aslinya yang sudah ditandatangan basah bisa dibawa sekalian nanti Pak ketika akad. Jadi nanti Bapak sebelum akad itu juga akan menandatangani SP3 yang lembar kuning Pak, yang memang yang nanti Bapak pegang aslinya begitu Pak. Jadi 2 rangkap nanti. Terus itu yang di tempat kami saja di PIP saja Pak, biar lebih memudahkan daripada nanti kirimkan bolak-balik gitu Pak. Yang apa namanya dokumen-dokumen syarat pembiayaan itu ya, kami belum terima akad ya Pak ya. Betul. Jadi gini ya? Pak, nanti Bapak tanda tangan ini, kemudian kami akan mintakan jadwal penandatanganan akad ke teman-teman kami di Direktorat Hukum Pak. Nah nanti begitu sudah diterima oleh Direktorat Hukum, nanti ada rekan kami dari Direktorat Hukum yang akan menghubungi Bapak untuk pemenuhan dokumen-dokumen itu Pak, begitu. Termasuk format-formatnya dan lain sebagainya. Berarti ini kami emailkan atau kami WA-kan nih yang WA boleh Pak. Jadi nanti Bapak tanda tangan di atas materai, kemudian Bapak scan di WA ke kami, itu sudah cukup untuk dasar kami untuk minta mengorder akad ke teman-teman kami di divisi hukum. Nah, nanti aslinya untuk SP3 ini akan ditandatangani ulang Pak di kantor kami di PIP sebelum penandatanganan akad. Jadi begitu untuk lebih simpelnya gitu Pak. Ya, siap. Ya, yang penting kami dapat konfirmasi bahwa dari pengurus sudah bisa menerima SP3 ini secara resmi begitu Pak. Ya. Ini Pak Kadarisman sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin Pak Diki bisa menyapa ya. Iya, Assalamualaikum Pak Kadarisman. Waalaikumsalam Sehat Bapak. Alhamdulillah. Maaf ini baru nyampe. Oh enggak apa-apa Pak. Ini baru mulai juga kok Pak. Oh iya. Monggo Pak, kalau Pak Kadarisman ada hal yang ingin disampaikan atau ingin kami jelaskan lebih lanjut terkait SP3 yang kami sudah sampaikan, kami persilakan Pak. Ya, jadi saya sudah membaca dan saya juga sudah koordinasi dengan GM. Intinya saya bisa memahami apa yang telah ditulis di SP3 dan yang penting semuanya bisa berjalan dengan sesuai harapan, lancar itu. Baik Pak Kadarisman. Mungkin karena tidak ada pertanyaan Pak, mungkin kami tadi ditugaskan oleh Pak Direktur untuk memberikan mungkin penjelasan sedikit mengenai hal-hal yang mungkin bisa jadi berbeda gitu ya Pak dengan pemberi pembiayaan lainnya, misalkan dari LPDP atau dari perbankan gitu ya Pak. Mungkin Mas Ostiawan bisa ke atas dulu Pak. Nah ini ya Pak ya. Untuk fidusia piutang Pak, jadi nanti kami akan lakukan pengecekan kembali kecukupan fidusia piutang yang sudah disampaikan kepada kami yang sebelumnya, dan itu nanti mungkin nanti kami akan memerlukan tambahan apabila ada beberapa piutang fidusia yang mungkin jatuh tempo gitu ya Pak ya. Kami harapkan sih kemarin sudah kami mintakan yang jatuh temponya 2 bulan, minimal 2 bulan itu maksudnya supaya ketika menjelang akad itu belum ada yang lunas gitu Pak. Tapi kalau misalkan nanti ada yang lunas, kami mohon mungkin nanti kami akan koordinasi lagi dengan Bu Novi untuk pemenuhan kalau memang kurang gitu ya Pak ya. Misalkan ada 1 atau 2 anggota Bapak yang piutangnya sudah lunas pada saat sebelum akad, itu nanti kami akan mintakan supaya jumlah jaminan piutangnya itu akan tetap memenuhi plafon yang sudah kami setujui sebesar 5 miliar begitu Pak. Ya, mungkin itu isu yang pertama. Kemudian yang kedua,
ada kewajiban Bapak ketika nanti sudah tanda tangan akad, maka Kospinmu Surya Mentari itu atas data jaminan piutang itu harus melakukan update Pak, sekurang-kurangnya 1 bulan sekali. Jadi nanti setiap 1 bulan di awal bulan itu nanti akan ada reminder dari rekan-rekan kami untuk kepada Bapak Ibu untuk mengupdate kalau misalkan diperlukan tambahan jaminan fidusia. Nah, untuk jaminan fidusia ini Pak, sebenarnya dari kami sudah memberikan kemudahan. Jadi apabila nanti dana sudah cair, kemudian Bapak salurkan kepada anggota, kemudian datanya Bapak kirimkan atau Bapak Ibu kirimkan ke sistem kami, itu data yang sudah masuk ke kami itu otomatis akan bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia, Pak. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu menerima pencairan pertama misalkan 40% dari 5 miliar misalkan. 40% ini berarti 2 miliar begitu Pak ya. 2 miliar, pencairan pertama 2 miliar. Nah, dari 2 miliar itu maka nanti Bapak Ibu salurkan, misalkan ada data yang masuk di bulan pertama nih, misalkan dari 2 miliar itu sudah tersalur 1 miliar 500, 1,5 miliar misalkan. Dan datanya masuk ke SIKP di tempat kami. Maka yang 1,5 miliar tadi atas atau anggota Bapak Ibu yang namanya ABC, itu otomatis di bulan berikutnya itu akan bisa dijadikan sebagai tambahan jaminan fidusia begitu Pak. Nah nanti Bapak Ibu tinggal mengecek dari fidusia tersebut masih perlu ditambahkan yang lain atau tidak. Syukur-syukur kalau sudah cukup, sehingga nanti tidak perlu lagi ditambahkan dengan daftar piutang fidusia yang baru begitu Pak. Jadi nanti kami akan meminta rekan kami yang ada di bagian fidusia untuk memandu, khususnya di bulan-bulan awal begitu Pak ya. Supaya nanti di bulan-bulan berikutnya itu tinggal hal yang rutin sehingga tidak merepotkan Bapak Ibu sekalian. Itu terkait dengan piutang fidusia. Nah, kemudian terkait dengan jaminan tambahan, Pak, ini nanti untuk yang nomor 1, yang surat pernyataan dari pengurus itu nanti akan ditandatangani di depan notaris, Pak. Jadi nanti waktu tanda tangan akad. Kemudian yang cash kolateral itu bentuknya adalah kemarin kami sampaikan, sempat kami sampaikan kepada Bu Novi, itu adalah bentuknya deposito di perbankan syariah begitu Pak ya, yang nanti sertifikat depositonya itu kami pegang, tapi nanti untuk bagi hasil dan lain sebagainya tetap masuk ke koperasi Pak. Jadi kami hanya megang sertifikatnya saja. Kemudian yang ketiga, nanti ketika ini nanti sudah akan berproses akad, biasanya rekan-rekan kami dari divisi manajemen risiko itu langsung memproses untuk penjaminannya Pak. Biasanya dengan perusahaan penjaminan kredit daerah atau Jamkrida. Sehingga nanti pas waktu akad itu sudah ada invoice dari Jamkrida yang sebagai dasar Bapak Ibu untuk membayarkan premi penjaminannya. Yang ini untuk yang nomor 3, D3. Nah nanti ketika sudah Bapak Ibu transfer ke Jamkrida, buktinya itulah yang nanti akan digunakan sebagai syarat pencairan tahap 1 begitu. Jadi itu untuk penjelasan terkait jaminan tambahan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak? Saya kira cukup. Lanjut ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Atau Bapak Ibu yang lain ada? Silakan. Berarti ke Jakartanya setelah apa Pak Diki? Setelah tadi Pak, syarat-syarat akad nanti ada di bawah Pak. Syarat-syarat tanda tangan akad itu nanti akan dipandu oleh rekan-rekan kami, termasuk juga nanti jadwalnya dari notaris nanti tanggal berapa, nanti menjelang tanggal itu nanti kita akan kejar supaya dokumen-dokumennya dipenuhi, nanti langsung bisa langsung berakad. Nanti kita juga diskusikan dengan Bapak, misalkan jadwalnya notaris tanggal sekian, kira-kira seluruh pengurus di Kospinmu di tanggal sekian, tanggal segitu itu ada yang berhalangan atau tidak begitu Pak? Nun sewu, kalau bisa jangan sampai masuk Ramadan Pak ya. Oh iya siap Pak. Makanya Pak ini kami kejar cepat. Biasanya kalau memang ini ya seminggu setelah ini nanti kami bisa. Kalau Bapak kalau di Februari akhir ini kan masih available ya Pak ya, atau ada kegiatan Pak? Ya. Kita ada pra RAT. Oh pra RAT kapan Pak? Pra RAT tanggal 25 tapi hari Ahad itu. Baik. Kemudian RAT-nya Bapak? Kalau RAT-nya insya Allah April nanti Pak.
Oh, masih lama. Baik, baik. Berarti masih bisa ya, Pak ya. Ya, nanti Ya, kami bisa Pak, Bapak infokan melalui Bu Novi mungkin nanti ya tanggal-tanggal yang kemungkinan Bapak Ibu tidak bisa gitu. ya, ya, Sehingga nanti kami bisa carikan waktu yang pas nanti dengan apa notaris. Tapi intinya kami biasanya lebih cepat lebih baik gitu, Pak. ya, Iya, ya, ya. begitu. Satu Iya. lagi Pak Diki, Ya, yang ke monggo Pak Ngerti. Jakarta itu pengurus saja atau dengan pasangan? Pengurus saja, Pak. Oh, Pengurus pengurus saja. Menurut saja. saya, oh, ya. Iya, pengurus saja. Mungkin nanti kami akan diskusikan dengan teman-teman di Direktorat Hukum, Pak, karena kalau melihat dari struktur kepengurusan di Kospinmu itu kan ada yang bendahara satu, bendahara dua begitu ya, Pak ya. Ya, Jadi apakah ini harus dua-duanya? Karena kalau biasanya kan kami yang sebelum-sebelumnya itu kan jarang yang ada apa double apa di saudara. satu posisi. Jadi biasanya kan satu ketua, bendahara satu, sekretaris satu itu yang tanda tangan. Nah, nanti kami akan coba koordinasi dengan teman-teman di Iya, hukum apakah memang semuanya harus hadir ataukah cukup perwakilan misalkan bendahara satu dua cukup salah satu seperti iya, itu Pak ya. Nanti coba kami iya. diskusikan dengan teman-teman. Nunggu kabar, Pak. Ya, ke atas dulu Mas. Yang lanjut ke bawahnya lagi. Nah, ini yang ya, syarat pembiayaan saya kira sudah jelas ya, Pak. Nah, ini target debitur itu 250 orang ini dengan asumsi masing-masing anggota maksimal 20 juta gitu ya, Pak ya. Jadi Ya, sesuai ya, dengan ini jadi apa dan karena jangka waktunya 3 tahun itu kami asumsikan tidak ada nanti penyaluran lagi. Tapi kalau misalkan ada debitur yang katakanlah jangka waktu pembiayaannya dari Bapak itu hanya 2 tahun, nanti kami harapkan berarti nanti setelah 2 tahun lunas kan ada pengembalian Pak, nanti akan digulirkan kembali sampai dengan akhir pembiayaan gitu. Jadi ada revolving intinya begitu Pak, kalau memang nanti ada debitur-debitur yang jangka waktu pembiayaannya kurang dari 3 tahun. Kemudian tingkat marginnya seperti yang disepakati pada waktu kami ke Bapak itu adalah 13% paling tinggi. Kemudian sesuai dengan komitmen tidak ada tambahan biaya administrasi. Kemudian nanti kalau 13. kalau yang bisa bisa diupayakan penyalurannya menggunakan non tunai atau uang elektronik secara bertahap. Nah, non tunai ini nanti kami berikan opsinya kepada Bapak, apakah disalurkan melalui rekeningnya anggota masing-masing yang ada di Kospinmu itu juga dimungkinkan atau dengan rekening perbankan atau yang lainnya begitu Pak atau dengan uang elektronik seperti link aja dan lain sebagainya yang intinya adalah kami mendorong penyaluran kepada anggota itu non cash begitu Pak. Tapi ini tentunya nanti disesuaikan ya Pak, monggo disesuaikan iya, dengan kondisi di lapangan. Kalau iya, memang ada anggota yang memang tidak memungkinkan menggunakan non tunai ya kami tidak bisa memaksa, kami persilakan untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kemudian selanjutnya untuk pencairannya kami harapkan nanti ke rekening giro ya Pak. Jadi tidak di rekening tabungan, tapi rekening giro yang sudah dimiliki oleh Kospinmu. Begitu. iya, iya, iya. Oke. Nah, kemudian jangka waktu penyalurannya dari kami memberikan waktu 7 bulan Pak. Jadi kami harapkan 5 miliar ini bisa dicairkan maksimal 6 bulan dari BIP, kemudian setelah 6 bulan itu diberikan waktu tambahan 1 bulan untuk menyalurkan ke anggota sehingga totalnya 7 bulan itu kami harapkan sudah tersalur semua ke anggota. Tapi lebih cepat lebih baik begitu Pak. Terima Insya kasih. Allah. Kemudian untuk data penyalurannya harus dikirimkan ke aplikasi kami Pak. Nanti kami akan memberikan asistensi dari tim Iya, IT kami. Itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi intinya kalau di Bapak itu bisa mengirimkan misalkan akad hari ini maksimal dikirimkan minggu berikutnya itu lebih baik Pak. Tapi iya, kalau memang tidak memungkinkan data penyaluran dalam 1 bulan, misalkan ini bulan Februari ya Pak. Jadi data penyaluran dengan akad tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 karena kabisat atau 28 Februari itu maksimal dikirimkan itu maksimal tanggal 15 Maret begitu Pak. Intinya maksimal di tanggal 15 bulan berikutnya. iya, iya. Kemudian ini tadi yang kami sampaikan ada revolving. Jadi kalau misalkan dari kami itu memberikan kepada Bapak jangka waktunya 3 tahun, sedangkan Bapak kepada anggota ada yang 1 tahun,
atau di bawah 3 tahun, itu kami berharap nanti Bapak dari dana yang sudah dikembalikan oleh anggota tapi belum waktunya dicicil kepada PIP, itu kami harapkan bisa disalurkan lagi kepada anggota secara bergulir begitu Pak. Itu yang poin lain gitu. Kemudian lanjut naik ke atas Mas Iwan. Nah, kemudian saya kira ini beberapa hal yang nanti yang mungkin nanti yang perlu ini ya Pak, perlu disiapkan sebelum akad. Jadi nanti ada beberapa surat pernyataan ini nanti akan dikomunikasikan oleh rekan-rekan kami di divisi hukum, langsung nanti koordinasi mungkin dengan Bu Novi gitu Pak ya, atau dengan Pak Mukti yang dari sisi teknis untuk format-formatnya. Mungkin nanti ada beberapa yang perlu tanda tangan Bapak begitu. Ya. Kemudian itu yang terkait dengan pencairan, nanti ada rekan kami yang akan mendampingi. Kemudian terkait bagaimana nanti PIP mencairkan dananya kepada Bapak, itu kami jadikan 3 tahap Pak. Jadi tahap pertama 40%, 40%, dan tahap ketiga itu 20%. Jadi nanti akan ada surat permohonan, nanti kami bisa berikan contohnya. Ketika sudah akad, sebenarnya pada waktu itu juga Bapak sudah bisa mengajukan pencairan. Sepanjang tadi Pak, nanti ada syarat-syarat pencairan itu sudah dipenuhi, maka itu bisa diajukan. Nah, jangka waktu pencairan dari kami kepada Bapak ke rekening Bapak itu maksimal 2 hari kerja Pak. Sejak syarat-syarat dan surat permohonan itu lengkap kami terima. Ya, jadi nggak lama. Jadi kami usahakan 1 hari kerja, tapi maksimal 2 hari kerja itu sudah kami transfer ke rekening Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk menjaga agar akad ini segera dicairkan, kami memberikan batasan di poin C 8C itu Pak, bahwa kami memberikan waktu maksimal 1 bulan setelah akad itu Bapak Ibu harus mengajukan pencairan ke kami. Lebih cepat lebih baik gitu. Tapi maksimal kami batasi 1 bulan supaya maksudnya setelah akad itu segera bisa disalurkan ke anggota Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk pencairan tahap berikutnya itu ada syaratnya Bapak Ibu, yaitu apabila sudah ada realisasi penyaluran yang masuk ke sistem kami itu minimal 80%. Jadi kalau tadi pencairan pertama itu 2 miliar, berarti minimal 80% atau 1,6 miliar itu sudah masuk ke SIKP, Pak. Jadi begitu minimal 1,6 miliar dari pencairan yang 2 miliar tahap 1, itu Bapak Ibu sudah bisa langsung mengajukan permohonan pencairan tahap 2. Jadi kecepatan berapa lama Bapak Ibu bisa mengajukan pencairan tahap 2 itu sangat tergantung dari kecepatan Bapak Ibu dalam menyalurkan kepada anggota. Semakin cepat Bapak Ibu menyalurkan ke anggota, ya maka Bapak Ibu berhak untuk mengajukan pencairan tahap berikutnya ke kami. Gitu. Ya, saya kira itu. Nah, apabila dalam jangka waktu 6 bulan, Pak, setelah akad tidak dicairkan semua, maka secara normal itu sisa plafonnya itu hangus begitu intinya gitu Pak. Jadi kami harapkan tidak terjadi, tapi ini kami atur karena memang ada kejadian di penyalur yang lain yang memang karena suatu hal mereka tidak bisa menyalurkan sebesar plafon sehingga akhirnya sisa plafonnya hangus. Tapi kalau memang dibutuhkan karena suatu hal diperlukan Bapak Ibu meminta dispensasi, itu juga bisa dilakukan untuk mengamandemen nanti akadnya Pak. Begitu. Kalau memang ada suatu hal seperti yang kemarin COVID dan lain sebagainya sehingga belum bisa menyalurkan sesuai waktu, sehingga bisa dipertimbangkan kami memberikan amandemen akad dengan memperpanjang jangka waktu pencairan. Tapi kami harapkan secara normal ini bisa bisa disalurkan sesuai dengan jangka waktu normal begitu Pak. Ya, baik. Lanjut Mas Ostiawan. Kira pencairan dana sudah. Nah, ini syarat-syaratnya Pak untuk pencairan dana. Jadi kalau untuk tahap 1 cukup mudah. Jadi begitu nanti ada Bapak sudah berakad, biasanya kami hanya mensyaratkan salinan akad pembiayaan itu juga bisa kami dapatkan dari notaris. Terus bukti bayar lunas biaya notaris itu nanti setelah tanda tangan akad Bapak langsung bayarkan ke notaris, bukti transfernya itu sebagai syarat pencairan ke kami. Ini bukti nomor 1 ABC ini saya kira nanti terkait dengan akadnya Pak. Nah kemudian yang D ini bukti bayar imbal jasa penjaminan itu tadi yang kami sampaikan di awal. Jadi bukti transfer Bapak pembayar kepada Jamkrida itu nanti disampaikan ke kami. Jadi ini cukup ini saja.
bukti-buktinya disampaikan kepada kami plus surat permohonannya, maka nanti 2 hari setelah surat itu dan syarat A, B, C, D ini kami terima, 2 hari maksimal itu sudah kami transfer ke rekening giro Kospinmu begitu Pak. Nah, yang syarat tahap 2 ini yang mungkin, silakan. Untuk bukti bayar ke notaris dan ke pihak penjaminan, iya. Nah, itu kita bisa transfer atau harus bawa transfer aja Pak. Bukti berarti transfer. Nanti pada waktu kita ke Jakarta ada nomor rekeningnya ya? Ada Pak, ada. Jadi nanti langsung ada nomor rekeningnya notaris sama nomor rekeningnya yang jam gerida tujuan untuk membayar IJK-nya Pak. Jadi nanti cukup dengan bukti transfer e-banking juga bisa nanti disampaikan ke kami. Gitu Pak. Moga Pak, ada yang lain Pak? Silakan. Saya kira cukup Pak ya Pak. Nah, yang setelah nanti cair tahap 1, kemudian kan nanti disalurkan sudah 80%, Bapak Ibu bisa mengajukan tahap 2. Nah, syarat tahap 2 ini ada tambahan Pak. Jadi dari pimpinan itu mensyaratkan yang pertama karena tadi ada arah untuk menyalurkan pembiayaan menggunakan non tunai, maka kami harapkan Bapak Ibu ketika menyampaikan pembiayaan kepada anggota itu sekaligus dilakukan edukasi atau sosialisasi Pak, bahwasanya ini Bapak Ibu bisa pencairannya tidak secara tunai begitu Pak. Nah itu bisa nanti Bapak Ibu mungkin disisipkan di acara-acara yang dilakukan oleh Kospinmu, sehingga nanti bisa dijadikan bukti dan dilaporkan gitu aja Pak, difoto, kemudian nanti dilaporkan bahwa penjelasan mengenai penyaluran menggunakan non tunai ini sudah dilaksanakan bersepatan dengan kegiatan apa, tanggal berapa begitu Pak. Nah itu nanti dibuat semacam dokumentasi dalam bentuk laporan singkat gitu aja Pak. Nah itu sebagai syarat tahap 2. Kemudian kami juga harapkan Bapak Ibu ada kebijakan tertulis atau peraturan Pak yang untuk menunjukkan bahwa khusus untuk pembiayaan UMI ini dikenakan margin setinggi-tingginya 13%. Nah, itu kami serahkan ke Bapak. Selama ini di Kospinmu bentuknya apakah peraturan khusus atau seperti apa, kami serahkan. Yang penting ini ada kebijakan yang tertulis yang nanti bisa dikirimkan ke kami, begitu Pak. Nah, itu yang syarat keduanya. Syarat ketiganya adalah tadi Pak, kecukupan jaminan piutang. Jadi setiap bulan tadi kami sampaikan bahwa Bapak Ibu berkewajiban untuk ngecek dan melengkapi jaminan piutang. Nah itu nanti misalkan Bapak Ibu mengajukan pencairan tahap 2-nya di April misalkan, maka nanti kami akan meminta bahwasanya di April itu sudah dilakukan konfirmasi kecukupan piutang untuk bulan sebelumnya Pak, bulan Maret gitu. Intinya seperti itu. Nanti akan ada rekan kami dari divisi jaminan piutang yang akan membantu gitu. Terus kemudian yang terakhir sama seperti yang tahap 1, nanti sebelum pencairan tahap 2 nanti Bapak juga akan perlu membayarkan imbal jasa kafalah atau penjaminan untuk yang pencairan tahap 2. Berarti tahap 2-nya 2 miliar juga, berarti nanti 2,75 biasanya kali 2,75% kali 2 miliar gitu Pak. Artinya seperti itu. Nah, terus yang pencairan tahap 3 juga mirip Pak. Tapi yang di tahap 3 ini kami harapkan sudah ada laporan. Kalau tadi hanya sosialisasi atau edukasi, di tahap 3 ini kami harapkan sudah ada laporan berapa anggota Bapak yang sudah menerima pembiayaan itu secara non tunai gitu Pak. Iya. Nah, kemudian nanti ada bukti kartu piutang yang menunjukkan memang yang bersangkutan itu dikenakan margin memang maksimal 13% itu aja Pak untuk bukti saja. Kemudian untuk C dan D sama dengan tahap sebelumnya. Mungkin silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan terkait syarat pencairan. Yang jelas ya kita selalu mengharapkan bimbingan ya, kerjasama agar kita sebagai mitra ini betul-betul tahu persis kewajiban kami untuk mitra kami dan juga ke bawah kami dengan klien kita supaya
enak semuanya gitu. Baik, ya, Pak. Lancar, enak, dan nyaman gitu ya. Ya. Ya Pak, mungkin nanti kalau memang sudah mau mengajukan pencairan, nanti silakan dikomunikasikan saja Pak, bisa ke saya atau ke Mas Iwan. Ya, ya, Diinformasikan dulu di awal. Jadi nggak perlu buru-buru bikin suratnya dulu, karena kami ada beberapa kali pengalaman, ada penyalur lain belum komunikasi dengan kami, tiba-tiba sudah bikin surat, ternyata ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi. Nah itu yang kami akhirnya harus menolak dulu. Padahal sebenarnya kalau dikomunikasikan lebih dulu ke kami, paling tidak kami bisa memberikan informasi, minta tolong dilengkapi ini dulu, nanti begitu sudah lengkap, monggo silahkan bikin surat permohonan. Jadi supaya nggak kami tolak gitu Pak, intinya supaya lancar. Gitu mungkin itu saja sih Pak. Monggo nanti kalau sewaktu-waktu nanti dari Bu Novi atau Pak Mukti atau bahkan Bapak ingin menanyakan kepada saya atau Mas Iwan terkait dengan beberapa hal perkembangan mengenai penyaluran UMI di Kospinmu, silahkan Pak, kami siap untuk membantu gitu. Ya, saya kira langsung Mas Astiawan ke atas aja. Saya kira kalau untuk pembayaran angsuran tidak ada isu ya Pak ya. Insya Allah. Ya Allah. Nanti mungkin kami langsung aja ke atas Mas untuk kewajiban yang tiap bulanan. Nah ini Pak. Nah, ini Pak. Ini mungkin ini aja Pak yang di poin 13 ini kami menyampaikan sedikit terkait dengan apa yang harus disampaikan ke kami tiap bulannya atau tiap periodiknya. Nanti ini kami harapkan juga nanti bisa dipenuhi. Saya kira misalkan laporan keuangan, kemudian triwulanan maupun laporan bulanan, ini saya kira hal yang rutin disiapkan oleh Bapak Ibu juga di koperasi. Jadi tinggal istilahnya di-scan dan mungkin nanti disampaikan ke kami melalui email juga bisa. Jadi intinya kami meminta sesuatu yang sebenarnya secara periodik memang Bapak Ibu lakukan di koperasi, dan ini untuk menjaga istilahnya keyakinan kami bahwasanya ini memang secara rutin dipenuhi oleh Bapak Ibu gitu, selaku koperasi tentunya. Kemudian nanti mungkin tambahannya Bapak Ibu, karena kami menggunakan sistem informasi, jadi nanti kami juga sudah nanti Bapak Ibu akan kami masukkan ke WA grup penyalur. Di sana ada informasi-informasi yang biasanya perkembangannya cukup dinamis, yang itu kami akan informasikan melalui WA grup, misalkan ada penyesuaian sistem dan lain sebagainya. Nah, ini kami harapkan nanti kalau memang Bapak Ibu merasa mengalami kendala atau apapun, isu apapun terkait dengan sistem dan lain sebagainya, silahkan disampaikan saja Pak di WA grup, nggak apa-apa. Itu lebih cair dan siapa tahu itu juga dialami oleh penyalur lain, sehingga nanti bisa menjadi pembelajaran untuk bersama begitu ya Pak. Baik, mungkin itu Pak yang kami sampaikan. Kalau yang lain-lain itu nanti kami juga ada beberapa kegiatan pemberdayaan UMKM dan lain sebagainya. Kami harapkan nanti juga dari Kospinmu bisa ikut serta, dan biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan jangan khawatir Pak, itu biayanya dari kami semuanya. Jadi kami tidak akan membebani dari koperasi. Jadi kami harapkan ini juga bisa menjadi motivasi untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa mempromosikan anggota-anggota yang memang punya potensi begitu Pak. Jadi kalau memang kami ada kegiatan, misalkan kemarin kami ada kegiatan di Semarang gitu, Festival UMI, mungkin nanti dari anggota Kospinmu ada yang punya produk yang bisa layak untuk dipamerkan, nanti kami akan fasilitasi untuk bisa kami bawa ke lokasi pameran gitu Pak. Ini itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan poin 14 ini terkait pendampingan Pak. Jadi nanti seperti yang kami pernah sampaikan waktu ketemu dengan Bapak Ibu, kewajiban pendampingan ini memang ada di Bapak Ibu sekalian selaku koperasi kepada anggotanya, tapi namun demikian kami tidak melepaskan semuanya kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada perlu dukungan dari kami di PIP untuk memberikan pelatihan dan lain sebagainya untuk anggota, jangan ragu-ragu untuk direkap dan untuk disampaikan ke kami Pak. Nanti insya Allah kami akan dukung untuk pendampingan dan pemberdayaan dari anggota Kospinmu Surya Mentari. Saya kira seperti itu. Kalau untuk rencana pendampingan, karena ini Bapak baru bergabung saat ini, jadi nanti rencana pendampingan baru menjadi kewajiban Bapak ketika di tanggal 31 Desember tahun ini Pak ya, tahun 2024 ini. Jadi masih belum menjadi kewajiban Bapak.
Saya kira seperti itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Poin-poin penting yang mungkin perlu diperhatikan supaya nanti ke depannya kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kami persilakan Pak Kadesman kalau masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin Mbak Novi ada yang? Ngapunten Mas Deki, itu silakan. untuk yang dimaksud non tunai itu gimana Pak? Non tunai. Non-tunai. Selama ini kan kita memang baik. pakai non tunai masuk ke rekening yang di Kospimu seperti itu. Apakah Betul. itu termasuk non tunai juga atau gimana? Ya, bisa Bu. Nanti itu bisa dianggap sebagai non tunai. Nanti kalau seperti itu nanti dibuktikan saja Bu. Uang masuknya itu kan ada di seperti rekening orangnya anggota, nanti di screen aja Bu, di screenshot itu membuktikan bahwa tanggal sekian ada uang masuk sebesar ini gitu Bu. Secara non tunai gitu ya Bu ya. Terus gini Pak, untuk jaminan piutang fidusia itu kan harus diupdate tiap bulan. Nah itu nanti kita update-nya melalui aplikasi SIKP itu atau gimana? Melalui aplikasi Bu. Jadi nanti atas penyaluran yang Ibu kirimkan ke SIKP setiap tanggal 30 atau 31 akhir bulan itu otomatis masuk ke fidusia piutang Bu. Nah nanti Bapak Ibu di awal bulan berikutnya itu tinggal ngecek saja dari yang sudah masuk itu sudah mencukupi atau belum. Kalau belum mencukupi, misalkan outstandingnya pembiayaan kami kepada Bapak Ibu, misalkan setelah pencairan pertama kan 2 miliar nih Bapak Ibu. 2 miliar. Nah, kemudian tadi dari penyaluran misalkan 1,5 miliar. Kemudian yang dari fidusia sebelumnya ternyata sudah lunas semua, berarti perlu nambah 500 lagi. Tapi kalau dari fidusia sebelumnya masih pada belum lunas, berarti insya Allah masih mencukupi begitu Bu. Jadi nanti bisa dilihat secara sistem outstanding Bapak Ibu ke PIP berapa, kemudian ketersediaan fidusianya berapa. Kalau ketersediaan fidusianya lebih tinggi daripada outstanding pembiayaan kami, berarti Bapak Ibu tidak perlu menambahkan piutang fidusia, begitu intinya Pak. Kalau lebih rendah, baru kemudian Bapak Ibu perlu menambahkan dengan piutang yang baru lagi dari anggota yang lain. Gitu. Pak Deki, ya, Pak penambahan fidusia tadi disampaikan, kalau misalkan ada anggota yang kita cairkan dengan dana PIP, itu bisa ditambahkan ya? Langsung otomatis ditambahkan Pak. Otomatis. Berarti ada anggota fidusia kita yang lain yang kita kurangi gitu Pak? Iya Pak, nanti kalau misalkan kalau memang berlebih, ya istilahnya kalaupun nggak diapa-apain nggak apa-apa juga Pak. Tapi kalau Bapak Ibu perlukan itu untuk jaminan fidusia di tempat lain, boleh itu dikurangi. Nanti ada teman kami di divisi fidusia yang bisa membantu gitu. Tapi intinya piutang fidusia itu kan gini Pak, kalau di awal akad itu sebesar plafon, gitu Pak ya. Plafon. Nah nanti kalau sudah berjalannya maka nanti akan disesuaikan dengan disesuaikan dengan jumlah outstanding pembiayaan kami pada Bapak Ibu sekalian sesuai dengan tahapan pencairan. Ya. Ya silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang ditanyakan. Ini cair saja Bapak Ibu, kalau misalkan setelah Zoom ini masih ada yang ingin ditanyakan, kami nggak menutup. Saya kira cukup Pak Deki. Iya, silakan ya Pak. Kalau setelah acara ini nanti Zoom ini Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan saja di WA ke saya. Apa yang ingin ditanyakan nanti kami akan respon. Gitu. Jadi gitu nggih Pak Karisman. Iya. Kalau memang sudah tidak ada lagi, kami yang terakhir nanti kami mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa segera menyampaikan yang ini bisa dicetak kemudian ditandatangani oleh ketua, kemudian di atas materai gitu Pak. Nah, itu cukup di scan nanti di WA ke kami, nanti itu akan segera kami jadikan dasar untuk permintaan jadwal tanda tangan akad ke notaris gitu Pak. Nah, nanti untuk jadwal dan persiapannya nanti kami akan pandu lebih lanjut gitu Pak. Iya. Pak. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian, Pak Kadarisman dan Bapak Ibu sekalian. Untuk
Untuk selanjutnya kalau memang tidak ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan, kami izin menutup Zoom ini. Sekali lagi kalau masih ada yang ingin ditanyakan setelah Zoom ini kami persilahkan, monggo, nggak apa-apa. Nanti sambil menunggu kita diskusikan mengenai jadwal penandatanganan akadnya gitu Bapak Ibu. Baik, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf Pak Kadajman dan Bapak Ibu sekalian. Semoga kerjasama kita ini bisa berjalan dengan lancar ke depannya, dan nanti syukur-syukur ini yang akad pertama sudah tersalur semua, Bapak Ibu bisa mengajukan top up juga kami persilahkan gitu. Kurang lebihnya kami dari PIP mohon maaf kalau ada yang kekurangan dalam pelaksanaan rapat ini. Selanjutnya kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami akhiri ya Pak. Terima kasih. Iya, Pak.